Kebiasaan yang baik akan menghasilkan karakter yang baik, pada akhirnya akan menuliskan takdir baik untuk kehidupan Anda. Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Video ini merupakan bagian kedua dari ringkasan buku The 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Pada bagian kedua ini kita akan membahas 4 kebiasaan yang membuat Anda menjadi individu yang menyenangkan, membuat orang merasa nyaman dan dicintai oleh banyak orang. Sebelum kita lanjut, berikan support kalian untuk pengembangan channel ini ya. Caranya sangat mudah. Untuk sahabat Ruang Belajar yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Silahkan berikan komen, like, atau share video ini kepada teman-teman terbaik Anda. Menurut Stephen Covey, ada 4 kebiasaan yang membuat Anda tumbuh menjadi individu yang menyenangkan, membuat orang-orang di sekitar Anda nyaman, dan pada akhirnya mereka mencintai Anda. 4 kebiasaan tersebut disebut sebagai public victory. Kebiasaan pertama, think, win, win. Dalam konsep ini, untuk mendapatkan keuntungan, kita tidak harus merugikan orang lain. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan, maka orang lain juga harus mendapatkan manfaat atau keuntungan yang sama besarnya dengan apa yang kita dapat. Prinsip ini digunakan sebagai prinsip dasar ketika kita berinteraksi atau melakukan transaksi dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ada 4 kemungkinan. Pertama, win-win, yang kedua win-loss, yang ketiga loss-win, atau yang keempat loss-loss. Win-win sebuah kondisi ideal untuk melakukan transaksi atau kesepakatan, di mana kita dan mereka sama-sama mendapatkan keuntungan. Sementara win-loss, kondisi di mana kita mendapatkan keuntungan tapi mitra kita mendapatkan kerugian. Di sisi lain, loss-win adalah kondisi yang sebaliknya, kita mendapatkan kerugian dan mitra yang kita ajak transaksi mendapatkan keuntungan. Dan kondisi keempat adalah loss-loss, kita dan mereka sama-sama mendapatkan kerugian. Jika Anda berinteraksi atau bertransaksi dengan orang lain, maka pilihannya hanya satu. Ambillah kondisi di mana win-win, kita berpikir mendapatkan keuntungan dan juga berpikir untuk menguntungkan orang lain. Jika bukan win-win, maka lebih baik pilihannya adalah no deal atau tidak tercipta kesepakatan. Agar tercipta kondisi win-win, maka selalu berpikirlah, apa yang saya dapat dari kesepakatan tersebut dan apa yang mereka dapat dari kesepakatan tersebut. Berupaya untuk sama-sama saling mendapatkan manfaat dari setiap kesepakatan kerjasama yang kita lakukan. Anda harus selalu berhati-hati, selalu berpikir atas tindakan, ucapan yang Anda lakukan. Cobalah untuk berpikir, apakah tindakan dan ucapan saya memberi manfaat untuk diri saya? Apakah tindakan dan ucapan saya juga menguntungkan orang lain? Inilah prinsip dasar agar tercipta konsep think, win, win. Karakter kedua yang menjadi bagian dari public victory adalah cobalah berpikir untuk memahami orang lain untuk kemudian baru dipahami oleh orang lain. Tanpa kita sadari, kita sering menuntut orang lain untuk memahami diri kita tanpa pernah kita mencoba memahami apa yang terjadi dan diinginkan oleh orang lain. Stephen Covey mengajarkan kepada kita, cobalah berpikir untuk selalu berusaha memahami kondisi dan keinginan orang lain, untuk kemudian baru kita mampu melakukan adaptasi terhadap keinginan mereka. Dengan cara ini, maka orang lain juga akan belajar memahami kita. Jika kita adalah orang tua, maka kita harus belajar memahami seperti apa sih keinginan anak-anak kita. Jika Anda memiliki pasangan, cobalah berpikir dan memahami apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pasangan Anda kepada Anda. Jika Anda adalah seorang guru, belajarlah untuk memahami seperti apa keinginan murid-murid kita. Jika Anda adalah seorang tenaga pemasaran, hal terpenting untuk memahami seperti apa sih keinginan dan kebutuhan para konsumen kita. Dengan memahami apa yang diinginkan oleh orang lain, kita dapat bersikap dengan lebih baik kepada mereka. Kebiasaan ketiga dari konsep karakter public victory adalah sinergi. Sinergi artinya kita berupaya untuk bekerja sama dengan orang lain. Hal kecil apa yang dapat kita lakukan bersama dengan orang lain yang sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama. Membangun sinergi dengan orang-orang di sekitar kita jauh lebih penting jika dibandingkan dengan membangun kompetisi dengan mereka. Dengan bersinergi, suasana yang terbangun adalah suasana positif.
Sementara ketika suasana yang terbangun adalah suasana kompetisi, biasanya yang ada dalam pikiran kita adalah pikiran curiga, takut kalah, dan pikiran-pikiran khawatir yang justru membuat kita kontraproduktif. Kebiasaan keempat yang menurut Covey juga sangat penting adalah asahlah gergajimu. Ilustrasi sederhana untuk menggambarkan kondisi ini adalah ada seorang laki-laki yang ingin menebang pohon di depan rumahnya, tapi ia menggunakan gergaji yang tumpul. Karena gergajinya tumpul, maka ia membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian, datanglah tetangganya memberi nasihat untuk terlebih dahulu mengasah gergaji tersebut, untuk kemudian baru digunakan lagi. Nasihat dari si tetangga tersebut ditolak oleh laki-laki tersebut. Ia beralasan untuk mengasah gergaji tersebut masih membutuhkan waktu. Ia takut jika harus mengasahnya terlebih dahulu, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Tanpa kita sadari, kondisi tersebut terjadi pada kehidupan kita. Kita jarang mengasah dan meningkatkan skill kita, sehingga kita menggunakan cara yang lama yang mungkin sudah tumpul, sudah tidak sesuai dengan kondisi hari ini, sehingga cara tersebut tidak memberikan manfaat yang besar untuk pencapaian kita. Kita harus ingat, keterampilan, ilmu yang kita miliki hari ini adalah hasil belajar dari beberapa waktu yang lalu. Bisa jadi, kondisi yang kita peroleh pada saat belajar dan kondisi hari ini sangat berbeda, sehingga kita perlu terus belajar untuk meningkatkan kualitas dan skill kita. Membaca buku, mengikuti pelatihan, atau berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat belajar tinggi adalah hal penting yang dapat kita lakukan untuk terus mengasah gergaji kita. Itulah 4 kebiasaan yang disebut sebagai public victory oleh Stephen Covey. Jika Anda memiliki 4 kebiasaan tersebut, maka Anda akan tumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan, yang membuat semua orang di sekitar Anda merasa nyaman. Anda akan lebih mudah berinteraksi dan membangun jaringan dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Demikian pemaparan ringkas dari bagian kedua ringkasan buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Berikan pendapatmu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ringkasan buku ini.